Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah pengajian rutin baik yang hadir pada majelis yang barokah ini maupun yang telah mengikuti kajian kami via online yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji bersama, belajar bersama, yakni lanjutan kitab Lubabul Hadis pada bab yang keempat. Namun sebelum kita mengkaji bersama, marilah kita bertawasul kepada mu'alif kitab, kepada guru-guru kita, orang tua kita, termasuk kita semua sekeluarga. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah senantiasa sihah wa afiyah. Apa yang kita pelajari mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan mu'alifatul kitab, orang tua kita, guru-guru kita bersama, keluarga kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u. Bab yang keempat, fi fadilatis sholati 'alan nabiyyi, yakni menjelaskan keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa atau seseorang sholah yang membaca sholawat alayya kepadaku wahidatan satu kali. Barang siapa bersolawat, membaca solawat atau memohonkan rahmat kepadaku Nabi Muhammad satu kali, shollallahu alaihi ashron. Sholah maka Allah bersolawat. Sallallahu maka Allah bersolawat. Allah membalas solawat alaihi kepada orang tadi yang membaca solawat ashron 10 kali. Barang siapa membaca solawat kepadaku Nabi satu kali, maka Allah membalas, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat bersolawat atau memohonkan rahmat Allah alayya kepadaku alfa marratin sebanyak 1000 kali. Lam yamut maka ia tidak akan mati atau ia tidak akan wafat hatta yubashiru hingga ia dibahagiakan. Hatta yubashiru hingga dibahagiakan lahu kepadanya bil jannati dengan surga. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka ia tidak akan wafat hingga ia dibahagiakan bil jannati dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ini termasuk perintah kepada kita, orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, mereka semua yusalluna, mereka bersolawat ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang iman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian, bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku, sholatan wahidan, membaca sholawat satu kali, sholat maka Allah bersolawat, shollallahu, maka Allah bersolawat alaihi kepada mereka, orang yang membaca sholawat tadi, ashron 10 kali. Barang siapa memohonkan rahmat Allah kepadaku Nabi 1 kali saja, maka Allah bersolawat, Allah membalas memberikan rahmat alaihi kepadanya, biha sebab sholawat tadi ashron 10 kali. Waman dan barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku ashron sebanyak 10 kali, sholat, shollallahu, maka Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat alaihi kepadanya, biha sebab bacaan sholawat tadi, mi'atan 100. Baca sholawat kepada Nabi 10 kali, dibalas atau diberi rahmat sama Allah 100 kali. Waman dan barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku, yakni Nabi Muhammad, mi'atan sebanyak 100. Barang siapa membaca sholawat sebanyak 100, shollallahu, maka Allah bersolawat, Allah membalas memberikan rahmat alaihi kepadanya, biha sebab sholawat tadi, sholawat yang dibaca, alfan sebanyak 1000. 100 dibalas 1000. Waman dan barang siapa sholat membaca sholawat alaiya kepadaku Nabi Muhammad alfan sebanyak 1000 kali. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahu, maka tidak akan menyentuh hu kepada mereka, an-naru, neraka. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan, dihindarkan, dilindungi Allah dari siksa api neraka. Fa insyaallah sedikit banyak kita sering membaca sholawat dalam majelis-majelis, dalam kegiatan-kegiatan, maupun biasanya ketika zikir ba'da sholat maktubah, sholat fardu, di masjid musola sebelum kita zikir la ilaha illallah, kita diajak membaca istighfar, membaca sholawat dan zikir yang lain. Mudah-mudahan itu bagian dari wujud mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan harapan mudah-mudahan Allah juga sayang kepada kita,
kita diberikan syafaat oleh Nabi fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Waqala dan bersabda Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa nasiyah yang lupa as-sholatah membaca sholawat alaiya kepadaku. Faqad akhto'a maka sungguh ia salah Thoriqol jannati jalan menuju surga atau jalannya surga. Barang siapa lupa bersolawat kepadaku, maka sesungguhnya ia salah Thoriqol jannati jalan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna aulan nasi sesungguhnya lebih utama, lebih dekatnya manusia, lebih dekat-dekatnya manusia, lebih utama-utamanya manusia bi kepadaku. Yaumal qiyamati pada hari kiamat, aktsaruhum mereka yang paling banyak alayya kepadaku sholatan membaca sholawatnya. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling dekat atau manusia yang paling dekat kepadaku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sholatukum bacaan sholawat doa sholawat kalian semua alaiya kepadaku mahakotun itu jadi pelebur dosa. Sholawat kalian, doa sholawat kalian kepadaku itu pelebur dosa atau menjadi pelebur dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man barang siapa seseorang sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku. Seseorang yang membaca sholawat kepadaku. Fi kulli jum'atin pada setiap Jumat. Arba'ina marrotan sebanyak 40 kali. Mahallahu. Maka Allah Allah melebur dzunubahu dosa-dosanya orang tadi yang membaca sholawat kullaha seluruhnya atau seluruh dosa. Barang siapa membaca sholawat kepadaku setiap Jumat sebanyak 40 kali, maka yang seperti itu Allah melebur dosanya secara keseluruhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min du'ain tidak ada dari sebuah doa illa bainahu kecuali antara doa wa bainas samai dan antara langit, antara doa dan langit hijabun ada penghalang, hatta yusolliya hingga ia bersolawat, alaiya kepadaku. Jadi antara doa dan langit itu ada penghalang, ada hijab.
hingga manusia atau kita, orang yang meminta ini bersolawat kepada alayya, kepadaku Nabi. Fa'idha sholat, maka ketika seseorang bersolawat, orang yang berdoa, orang yang meminta tadi bersolawat alayya, kepadaku, in khorokoh, maka terbelah, maka pecah. Dalikal hijabu, hijab itu, penghalang itu. Penghalang yang menghalangi doa dan langit tadi pecah ketika dibacakan sholawat. Kalau sudah pecah, warufi'ah, dan diangkat ad-du'a, doa. Doa-doa diangkat menuju langit sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat, membaca sholawat atau memohonkan rahmat Allah alayya, kepadaku, yakni Nabi Muhammad, fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Qadallahu, Allah mendatangkan, lahu, kepadanya, orang yang membaca sholawat dalam sehari 100 kali tadi, mendatangkan mi'ata hajatin, yakni mendatangkan 100 hajat. Sab'ina, 70 minha, dari 100 hajat tadi, li akhiratihi, untuk hajat-hajat akhirat, atau untuk urusan-urusan akhirat. Wa thalathina, dan yang 30 minha, dari 100 hajat tadi, lidunyahu, untuk urusan-urusan dunianya. Barang siapa membaca sholawat kepadaku Nabi dalam sehari 100 kali, Allah mendatangkan lahu, kepadanya, mi'ata hajatin, 100 hajat. Sab'ina minha, yang 70 li akhirati, untuk urusan akhirat. Wa thalathina, dan yang 30 minha, dari 100 tadi, li dunyahu, untuk urusan-urusan dunianya. Mudah-mudahan bibarokati sholawat kita, segala hajat-hajat kita yang baik-baik, segala kebutuhan dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat, yang membaca sholawat alayya, kepadaku, sholatan wahidatan, membaca sholawat 1 kali, shollallahu, Allah bersolawat, Allah membalas sholawat alaihi, kepada orang tadi, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah membalas isyrina marrotan, yakni 20 kali. Barang siapa membaca sholawat kepada Nabi, kepada aku Nabi, 1 kali, Allah memberikan rahmat, para malaikat juga memberikan rahmat, isyrina marrotan, 20 kali, alias 1 sholawat dibalas 20 kali. Walam yamut, dan ia tidak akan wafat atau meninggal, hatta yubashiru, hingga ia dibahagiakan, digembirakan, bil jannati, dengan surga. Mudah-mudahan
Setelah kita mempelajari bab keutamaan membaca sholawat ini, rasa cinta kita kepada Nabi semakin bagus, semakin baik. Di antara wujud cinta kita adalah kita memperbanyak sholawat, memperbanyak menyebut Nabi, termasuk kita ittibak sunnah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, termasuk kita bagaimana perilaku kita untuk mengikuti syariat-syariat Nabi, perintah agama dan menjauhi larangan, termasuk bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah, bagaimana aktivitas-aktivitas kita. Semakin hari kita usahakan semakin baik dan semakin positif. Dan juga kita barengi dengan nasru dinihi, ikut syiar agama, ikut menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ikut syiar agama, menjadi hamba-hamba yang bermanfaat untuk sesama. Mudah-mudahan senantiasa bersama ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kalam ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.